Biografi singkat, kehidupan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir dengan nama Abdullah bin Abi Quhafa pada tahun 573 Meter dan wafat pada 23 Jumadil akhir tahun 13 jam setelah tahun gajah. Bertepatan pada usianya ke-63 tahun, Abu Bakar merupakan putra dari keluarga bangsawan terhormat yang ada di Makkah sebelum masuk Islam. Beliau bernama Abdul Kabar. Ayahnya, yang bernama Utsman bin Amir masuk Islam tepat pada peristiwa penaklukan kota Mekkah Fatu Makkah. Dalam hal pernikahan, Abu Bakar telah menikah dengan dua orang istri di Makkah, yakni Katilah binti Al-Azi dan Ummu Ruman binti Amir bin Waimar. Dari istri pertama, dirinya dianugerahi dua orang anak bernama Abdullah dan Asman, sementara dari istri keduanya, dirinya dianugerahi dua anak pula yakni Abdurrahman dan Aisyah. Kisah Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq dan Al-Atiq. Dilansir dari Islam.nu, ada sebuah kisah yang menceritakan mengenai bagaimana Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq dan Al-Atiq. Dalam tradisi bangsa Arab, memang sudah umum bahwa nama orang akan disertai pula dengan lakap alias julukan. Fungsi dari julukan itu adalah sebagai bentuk pujian atas keluhuran tabiatnya. Rasulullah pun juga sering memberikan julukan kepada para sahabatnya sebagai bentuk sanjungan, contohnya pada Umar bin Khattab yang diberi julukan Al-Faruq, yang berarti pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian ada Khalid bin Walid yang dijuluki sebagai Saifullah, yang berarti pedang Allah. Lalu ada juga Hamzah bin Abdul Muthalib dengan julukan Asadullah yang berarti makan Allah. As-Siddiq artinya adalah orang sangat jujur atau banyak membenarkan. Hal tersebutlah yang menjadikan Abu Bakar ditunjuk sebagai sahabat Rasulullah SAW yang paling dipercayai, tak terkecuali akan hal-hal yang tidak masuk akal sekalipun. Al-Atiq. Abu Bakar tidak hanya memiliki julukan As-Siddiq saja, tetapi juga Al-Atiq. Menurut beberapa ulama, hal tersebut dikarenakan Abu Bakar memiliki wajah yang tampan, namun ada juga beberapa yang mengatakan bahwa julukan tersebut diberikan sebab Abu Bakar selalu menjadi garda terdepan dalam hal kebaikan. Masa wafat Nabi dan diangkatnya, Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Selama masa sakit Rasulullah saat menjelang wafat, dikatakan bahwa Abu Bakar ditunjuk untuk menjadi imam salat menggantikannya. Banyak yang menganggap ini sebagai indikasi bahwa Abu Bakar akan menggantikan posisinya. Perang Riddah. Masa kepemimpinan Abu Bakar terjadi beberapa masalah yang mengancam persatuan di antara umat Islam saat itu. Beberapa suku Arab yang berasal dari Hijaz dan Najd membangkang kepada khalifah baru dan sistem yang ada. Beberapa di antaranya menolak membayar zakat, walaupun tidak menolak agama Islam secara utuh. Beberapa yang lain kembali memeluk agama dan tradisi lamanya yakni penyembahan berhala. Berdasarkan hal ini Abu Bakar menyatakan perang terhadap mereka yang dikenal dengan nama Perang Riddah. Dalam Perang Riddah peperangan terbesar adalah memerangi Ibnu Habib Al-Hanafi yang lebih dikenal dengan nama Musailamah Al-Kadzab, Musailamah si pembohong, yang mengklaim dirinya sebagai Nabi baru menggantikan Nabi Muhammad. Penyusunan kitab suci, Al-Quran, dan wafat. Abu Bakar juga berperan dalam pelestarian teks-teks tertulis Al-Quran setelah kemenangan yang sangat sulit saat melawan Musailamah Al-Kadzab dalam Perang Riddah. Banyak para penghafal Al-Quran yang ikut tewas dalam pertempuran. Umar kemudian meminta Abu Bakar untuk mengumpulkan koleksi dari Al-Quran. Dibentuklah sebuah tim yang diketuai oleh sahabat Zaid bin Thabit. Mulailah dikumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran dari para penghafal Al-Quran dan tulisan-tulisan yang terdapat pada media tulis seperti tulang, kulit dan lain sebagainya. Setelah lengkap penulisan ini, maka kemudian disimpan oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal maka disimpan oleh Umar bin Khattab dan kemudian disimpan oleh Hafsah, anak dari Umar, dan juga istri dari Nabi Muhammad. Kemudian pada masa pemerintahan Utsman bin Affan teks-teks Al-Quran tersebut menjadi dasar penulisan teks Al-Quran yang dikenal saat ini. Wafat. Abu Bakar wafat pada tanggal 23 Agustus tahun 634 di Madinah karena sakit yang dideritanya pada usia 61 tahun. Abu Bakar dimakamkan di rumah putrinya Aisyah di dekat Masjid Nabawi, di samping makam Nabi Muhammad.